wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Kita akan menyambung materi trigonometri terakhir. Sebelum kita akan ada latihan soal, kemudian diskusi, dan kalian akan menjalani ulangan kenaikan kelas. Nah, untuk mengingatkan kembali, bagi yang belum, tugasnya bukan hanya matematika wajib, pelajaran apapun segera dilengkapi, karena jika ada 3 nilai yang di bawah KKM, itu menyebabkan tidak naik kelas. 3 nilai di sini maksudnya adalah misalnya pelajaran matematika, ada kan pengetahuan, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Ketika dua-duanya itu di bawah KKM, maka keduanya itu dihitung 2, bukan dihitung 1 per mata pelajaran, bukan. Nah, langsung saja di sini kita masuk di rumus luas segitiga, itu sambungan dari aturan sinus kosinus yang ada di halaman 56. Nah, di sini ada segitiga ABC. Seperti yang saya bilang sebelumnya kan, untuk menentukan sisi, misalnya ini sudut A, berarti yang di depannya adalah sisi A kecil, atau ini BC, berarti yang tidak ada huruf A. Kemudian sudut C, ini sisinya C yang sepanjangan ini. Begitu juga B. Nah, rumus luas segitiga yang biasa itu kan apa? Kalau di SD, SMP, setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, tapi ini jika diketahuinya alasnya yaitu AB misalnya, dan tingginya adalah CD, jika itu yang diketahui. Tapi ini ada kasus yang lain, yaitu ketika setengah kali B kali C dikali sin A, atau setengah kali A kali C, itu sisi ya, dikali B, sudut B. Jadi di sini konsepnya seperti ini, sudutnya kan A, berarti dikali dengan setengah dari sisi yang mengapit, yaitu B dan C. Atau kalau sudutnya A, berarti sisinya itu AC dengan AB gitu. Nah, kemudian kalau sudutnya B, berarti ini sisinya adalah kan B, BA dan BC gitu. Sedangkan kalau C berarti adalah CA dan CB. CA ini adalah sisi B, CB itu adalah sisi A, ya kan? ABC gitu kan. Nah, gitu. Mudah-mudahan dimengerti ya. Nah, kemudian ini ada lagi rumus segitiga ini. Kalau saya dulu, kalau SMP perasaan sudah ada deh. Rumus ini nih yaitu akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. S itu apa, Bu? S itu adalah setengah dari kelilingnya, yaitu setengah dari jumlah seluruh sisi segitiganya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini kalau contoh soal yang di buku kalian itu kan sudutnya bukan sudut istimewa, jadi saya ambil yang sudut istimewa saja supaya mudah. Nah, di sini ditentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang AC adalah 12 cm, panjang AB adalah 30 cm. Nah, sebelum kalian lihat sudutnya itu kan sudut BAC, berarti yang diambil adalah tengah-tengah BAC, berarti adalah sudut A. Nah, ada AC dengan ada AB, berarti sisi yang sama namanya adalah A, berarti dia memakai yang aturan sin tadi, yaitu setengah dikali AC dikali AB dikali sin A, dimasukkan setengah kali 12 kali 30 dikali sin 30 derajat. Setengah kali 12 adalah 6 dikali 30, sin 30 adalah setengah. Jadinya hasilnya adalah 90. Nah, kemudian di sini kalau yang soal yang kedua itu pakai yang rumus yang sebelumnya, yaitu adalah ketika ketiga sisinya diketahui. Di sini adalah sisinya adalah 41, B-nya adalah 52, C-nya adalah 15. Nah, di sini kita cari dulu S-nya, itu setengah dikali A tambah B tambah C, yaitu setengah dikali jumlah dari 41 ditambah 52 ditambah 15, jadinya setengah kali 108 adalah 54 cm. Nah, baru kita masukkan. Nah, di sini
S nya adalah 54 ya kan, dikali S kurang A berarti 54 kurang 41, S kurang B berarti 54 dikurang 52, S kurang C adalah 54 dikurang 15. Nah, 54-nya turun. Kemudian di sini 54 dikurang 41 adalah 13, kemudian 54 kurang 2 adalah 2, 54 dikurang 15 adalah 39. Nah, kayak ini maksudnya apa? Nah, karena angkanya itu besar, kalau kalian mengalikan itu boleh, terus tuh kalian akarkan sendiri boleh. Tapi akan lebih mudah misalnya pakai 54 ini nih. 54 ini bisa dipecah menjadi apa aja? 54 itu kan 9 dikali 6. 9 itu kan 3 kali 3. 6 itu adalah 3 kali 2, makanya di sini 3 kali 3 kali 2, berarti itu 54, 13-nya tetap turun. Di sini 13, 2-nya tetap turun, kemudian 39 bisa dipecah. 3 dikali 3, 9. Nah, di sini kenapa? Jadi Bu tiba-tiba 3 kali 3 kali 2 kali 13. Nah, misalnya nih, kalian cari akar akar 25. Akar 25 itu dari apa? Akar 5 dikali 5 gitu kan. Nah, jadi bagi yang ada 2 itu langsung keluar nih, kayak di sini. Coba ya. Nih, 3 kali 3 sudah sepasang turun. Habis itu 3 ini dengan 3 ini sepasang turun. Turunnya cuma 1. Ini 2 dengan 2 turun, kemudian 13. Terus dikalikan 3 kali 3 9, 9 kali 2 18, 18 kali 13 adalah 234 cm persegi karena itu satuan luas. Nah, sekarang penerapan trigonometri di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada banyak. Kalian bisa latihan soal atau baca-baca yang ada di buku kalian itu, yang ada di halaman 63. Yang penting kita bisa mengilustrasikan gitu. Ada yang mudah aja ilustrasinya, ada yang susah, tinggal gimana kita berimajinasi saja. Nah, di sini ada yang namanya paling sering dicari adalah sudut depresi dengan sudut elevasi. Cuman saya itu nggak menemukan di buku kalian tuh ada atau enggak. Kayak perasaan saya nggak ada. Nah, kalau sudut elevasi adalah ketika kita melihat sudut itu ke atas, dan depresi adalah ketika dia melihat ke bawah. Ingat aja kalau orang depresi itu kan kayak nunduk terus, berarti sudut yang suka nunduk gitu. Saya cuma ngasih contoh satu karena di internet banyak banget dan di buku juga ada. Contohnya adalah Aldi menghadap ke sebuah monumen dengan jarak 225 meter dari dasar monumen. Adi ingin mengukur tinggi monumen dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Jika tinggi Aldi adalah 150 cm. Nah, sekarang di sini senti, maka disamakan satuannya, jadinya dia itu tingginya Aldi itu 1,5 meter. Maka tinggi monumen adalah, nah kita itu menjawabnya harus membuat ilustrasi. Misalnya, ini monumennya. Kita barang aja lah, misalnya ini monumen Monas misalnya. Nah, Monas anggap ya seperti ini. Nah, terus ada anak si Aldi tadi yang sudut elevasi kan melihat ke atas. Nah, kita gambar gini. Nah, gini. Jadi dia melihat ke atas, ini sudutnya adalah 30. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian tadi kan dikatakan yang 225 itu adalah jarak antara si Aldi tadi dengan dasar monumen. Jadi dari pandangan dia, dari dia berdiri ini, nah, anggap aja nih monumennya sampai bawah sini ya, karena dia kan di tanah nih. Jarak dari sini, loh, hilang guys. Saya ulang ya. Kita anggap ini tadi di sini ada, nah gitu, kemudian ada orangnya. Nah, jaraknya itu adalah 225 ya kan. Nah, kemudian jarak pandangnya tadi ini misalnya, nah tingginya si Aldi itu adalah 1,5 meter. Kemudian karena ini sama jaraknya, maka di sini juga 225 meter. Terus kita mau ambil tingginya ini, nah
Ini kan tadi kan jaraknya di sini doang. Tingginya itu kita anggap X. Nah, terus jaraknya ini kan 225. Kita bikin aja segitiga siku-siku. Nah, gini. Berarti sini 30 derajat tadi. Maka sisi depannya adalah X, kemudian sisi sampingnya adalah 225. Nanti cari depan samping itu apa. Nah, kemudian setelah sudah dapat si X nih tadi, karena melihatnya kan ke atas, berarti nanti ditambahkan dengan yang 1,5 ini gitu. Oke. Jadi karena tan itu adalah depan samping, maka tannya 30 derajat sama dengan depannya tadi kan X. Kemudian sampingnya 225. Dan 30 adalah setengah 1/3 akar 3 sama dengan X per 225. Nah, habis itu X sama dengan 1/3 akar 3 dikali 225. Jadinya X-nya adalah 75 akar 3. Nah, karena tadi ada tinggi anak, biasanya ditulisnya itu adalah 75 akar 3 ditambah 1,5 meter. Oke, sekian dari saya. Semoga sukses ulangannya. Ingat untuk mengerjakan tugas dan melengkapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kita hari ini.